Warga Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan, mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Bua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Juiring, Komandan Korem Praja Wirayakti, ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jo Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelaseda Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jo Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya Panglima Kodam duga syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigi Duga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri. Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinus dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Martins ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap. ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan dan penadah dana dari kelompok KKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habibah dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. Kelima, Epson Narigi ditangkap pemasok senjata. Epson Narigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinus andalan OPM ditembak mati. Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinus ditembak saat mengali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan.
Ke-8, Engabub dan 2 tentara OPM ditembak. Engabub dan 2 rekan ditembak. Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus juga Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabub, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabub merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabub, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winario mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya.
Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan III, Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan satu orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan Secabak Gumil Juang Rindam 2 Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023. Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostrat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi menguasai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan jenderal. Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakini, Rudi bersama seniornya Bambang Trisno Hadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat lintas udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM.
terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letuin Fahrizal. Tindakan pasukan baret hijau kebanggaan di FIF 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Bua, Pendeta Ridolo. Kapten Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelase dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya Panglima Kodam duga syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigi Duga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri. Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinos dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Martins ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap. ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok KKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak HBP dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap pemasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinos Andalan OPM ditembak mati.
Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinus ditembak saat mengalih pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7 kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Ke-8 Engabub dan 2 tentara OPM ditembak. Engabub dan 2 rekan ditembak. Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus Duga, Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letnan Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabub, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabub merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur, dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata.
Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Ngabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winario mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Ngabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus Ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan secabak Gumil Juang Rindam 2 Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023. Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostrat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi mengusai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia. Hal ini pernah diungkap Sebis Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakini, Rudi bersama seniornya Bambang Trisnohadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara, anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan.
Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jo Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jo Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelase dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jo Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya Panglima Kodam duga syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigi Duga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri. Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinos dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Martins ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap.
ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok AKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habibah dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap pemasok senjata. Epson Narigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinus Andalan OPM ditembak mati. Sosok komponen pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinus ditembak saat mengalih pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 8. Engabub dan 2 tentara OPM ditembak. Engabub dan 2 rekan ditembak. Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus juga Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letnan Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabub, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabub merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI.
Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martens. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabab, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winaryo mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabab, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Dangonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan Secabak Gumil Juang Rindam Duat Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023. Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostrat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi mengusai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia.
Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakni, Rudi bersama seniornya Bambang Trisnohadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelasih dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya Panglima Kodam duga syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigi Duga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri.
Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinos dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap. ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok KKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak HBP dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap pemasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinos Andalan OPM ditembak mati. Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinos Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinos ditembak saat mengali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 8. Engabub dan 2 tentara OPM ditembak. Engabub dan 2 rekan ditembak. Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus juga Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman.
Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Phillips Mark Martins. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur, dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winaryo mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan secabat Gumil Juang Rindam 2 Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023,
Waas Perskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostrat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi mengusai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia. Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakini, Rudi bersama seniornya Bambang Trisno Hadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat lintas udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan 3, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jo Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jo Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelase dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jo Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir
kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Deus menambahkan bahwa posisi Sandra dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya, Panglima Kodam Duga, syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigi, Duga, Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri. Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinos dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap. ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok AKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habibah dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap pemasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinos Andalan OPM ditembak mati. Sosok komponen pasukan elit bernama Mayor Mopinos Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinos ditembak saat mengali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 8. Engabob dan 2 tentara OPM ditembak. Engabob dan 2 rekan ditembak. Engabob tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus juga Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara miliki Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letnan Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI.
Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winaryo mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94.
Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012 dan secabak Gumil Juang Rindam Duat Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023, Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi menguasai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia. Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakni, Rudi bersama seniornya Bambang Trisno Hadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat lintas udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI
Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelasih dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukannya terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jo Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya Panglima Kodam duga syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigi Duga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri. Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinus dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap. ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok KKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habibah dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap pemasok senjata. Epson Narigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinus Andalan OPM ditembak mati. Sosok komponen pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinus ditembak saat mengali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 8. Engabob dan 2 tentara OPM ditembak. Engabob dan 2 rekan ditembak. Engabob tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Binario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus juga Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM, KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara miliki Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letnan Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang
di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas satu anggota OPM. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan satu orang OPM tewas ditembak dan dua orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas dua orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martens. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan satu orang OPM tewas ditembak dan dua orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas dua orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winario mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan satu orang OPM tewas ditembak dan dua orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas dua orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan.
sehingga mengutus ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrad Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrad yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan secabak Gumil Juang Rindam 2 Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrad, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrad. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023, Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrad tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostrad, inteligen Kostrad bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi menguasai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia. Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakini, Rudi bersama seniornya Bambang Trisnohadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad lintas udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air.
namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring, Komandan Korem Praja Wirayakti, ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelaksana dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya Panglima Kodam duga syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigi Duga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri. Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinus dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap. ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok KKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak HBP dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap pemasok senjata. Epson Narigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinus Andalan OPM ditembak mati. Sosok komponen pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinus ditembak saat mengali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 8. Engabob dan 2 tentara OPM ditembak. Engabob dan 2 rekan ditembak. Engabob tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus Duga, Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM,
terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winaryo mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan.
Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Gigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan Secabat Gumil Juang Rindam 2 Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023. Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostrat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi menguasai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia. Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakni, Rudi bersama seniornya Bambang Trisnohadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat lintas udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan.
Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Melansir dari Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya Panglima Kodam duga syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigi Duga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri. Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinos dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Martins ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap. ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok KKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak HBP dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap memasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinos Andalan OPM ditembak mati. Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinos Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinos ditembak saat mengali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 8. Engabob dan 2 tentara OPM ditembak. Engabob dan 2 rekan ditembak. Engabob tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Binario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus juga Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM, KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping.
Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbuga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letnan Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa satu pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas satu anggota OPM. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Phillips Mark Martins. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur, dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winario mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI.
Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus Ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan secabak Gumil Juang Rindam 2 Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023. Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostrat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi menguasai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia. Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakini, Rudi bersama seniornya Bambang Trisno Hadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat lintas udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan, mereka tidak menghargai kehidupan,
dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapten Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jo Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jo Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelase dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jo Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya Panglima Kodam duga syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigi Duga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri. Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinos dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Martins ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap. ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok AKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habibah dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap pemasok senjata. Epson Narigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinos Andalan OPM ditembak mati. Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinos Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinos ditembak saat mengali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 8. Engabob dan 2 tentara OPM ditembak. Engabob dan 2 rekan ditembak. Engabob tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya.
Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua khusus juga Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letnan Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winario mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan.
Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus Ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan secabak Gumil Juang Rindam 2 Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023. Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi menguasai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia. Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakni, Rudi bersama seniornya Bambang Trisnohadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat lintas udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan,
Pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Bua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring, Komandan Korem Praja Wirayakti, ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelase dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya Panglima Kodam duga syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigin Duga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri. Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinus dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Martins ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap. ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok KKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak HBP dalam baku tembak 1 Februari 2024 dan berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap memasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinus andalan OPM ditembak mati. Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinus ditembak saat mengali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan.
7 kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliban Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Ke-8 Engabub dan 2 tentara OPM ditembak. Engabub dan 2 rekan ditembak. Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus juga Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letnan Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabub, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabub merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata.
Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Ngabab, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winario mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Ngabab, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus Ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan Secabak Gumil Juang Rindam 2 Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023. Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostrat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi mengusai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia. Hal ini pernah diungkap Sebis Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakini, Rudi bersama seniornya Bambang Trisnohadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara, anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan.
Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelase dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya Panglima Kodam duga syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigin Duga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri. Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinos dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Martins ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap.
ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok KKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habibah dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap pemasok senjata. Epson Narigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinus Andalan OPM ditembak mati. Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinus ditembak saat mengali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 8. Engabub dan 2 tentara OPM ditembak. Engabub dan 2 rekan ditembak. Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus juga Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabub, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabub merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI.
Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martens. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang Posat Gas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yiki mengarah ke Posat Gas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabab, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winaryo mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi Posat Gas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke Posat Gas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabab, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi Posat Gas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan Secabak Gumil Juang Rindam Duat Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023. Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostrat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi mengusai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia.
Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakni, Rudi bersama seniornya Bambang Trisnohadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan 3, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelaksana Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya Panglima Kodam duga syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigi Duga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri.
Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinos dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap. ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok AKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak HBP dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap pemasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinos Andalan OPM ditembak mati. Sosok komponen pasukan elit bernama Mayor Mopinos Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinos ditembak saat mengali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 8. Engabub dan 2 tentara OPM ditembak. Engabub dan 2 rekan ditembak. Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus Duga, Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman.
Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Phillips Mark Martins. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winaryo mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan secabak Gumil Juang Rindam 2 Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023,
Waas Perskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostrat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi mengusai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia. Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakini, Rudi bersama seniornya Bambang Trisno Hadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat lintas udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandera OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandera oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandera KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jo Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandera oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jo Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelaseda Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jo Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir
kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Deus menambahkan bahwa posisi Sandra dilaporkan terus berpindah-pindah. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati TNI. Egyanus Kogoya ngumpet kehilangan 13 tentara. Egyanus Kogoya, Panglima Kodam Duga, syok dan terpukul usai prajurit terbaiknya Engabob tewas dalam baku tembak di distrik Yigi, Duga, Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga tertembak meski melarikan diri. Total sepanjang September 2023 hingga April 2024, Egyanus kehilangan 13 prajurit terbaiknya, termasuk Mayor Mopinos dan Kolonel Eliben Karungi. Pengawal pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens ditembak mati. Berikut 13 tengarah Egyanus yang ditembak mati. 1. 3 tentara pasukan elit tewas, 3 tentara OPM. Anak buah Egyanus Kogoya tewas di markasnya dalam penyergapan tim gabungan TNI Polri di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023. 2. Sosok Altau juru tembak OPM ditangkap. ET alias Altau diamankan saat berada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 11 September 2023. Dia terlibat 5 serangan kepada warga sipil dan markas TNI. 3. Penyuplai logistik ditangkap. Penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok AKB teroris dipimpin Egyanus Kogoya ditangkap 22 September 2023. 4. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habibah dalam baku tembak 1 Februari 2024 namun berhasil melarikan diri. 5. Epson Narigi ditangkap pemasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel Levela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Cita. 6. Mayor Mopinos Andalan OPM ditembak mati. Sosok komponen pasukan elit bernama Mayor Mopinos Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30. Mopinos ditembak saat mengali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 7. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliben Karungu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Bukimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 8. Engabob dan 2 tentara OPM ditembak. Engabob dan 2 rekan ditembak. Engabob tewas, 2 lainnya melarikan diri Jumat 26 Juli 2024 lalu. Jubir OPM Sewi Sambo mengatakan TNI Polri melakukan serangan darat dan udara, bahkan mengerahkan drone dan heli melakukan pengejaran terhadap prajurit bawahan Egyanus Kogoya. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan kini Egyanus sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua, khusus Duga, Papua Pegunungan. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara miliki Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letnan Infanteri Fahrizal. Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI.
Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Melakukan pemberontakan terhadap NKRI demi masyarakat Papua sejahtera, makmur, dan damai. Sayangnya, fakta tokoh masyarakat Papua malah mendukung militer Indonesia agar organisasi separatis tersebut dimusnahkan. Satu di antaranya bentuk dukungan tersebut terjadi ketika TNI menembak mati seorang algojo OPM di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli. Egyanus Kogoya yang mengutus beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM yang hendak menyerang pos Satgas TNI terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Atas tindakan ini, Winaryo mengklaim para tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94.
Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012 dan secabak Gumil Juang Rindam Duat Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023. Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi menguasai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia. Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakini, Rudi bersama seniornya Bambang Trisnohadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat lintas udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi